wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Pucang Gading, kemudian ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama dan utama adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, karena kita sehat, karena kita sempat, akhirnya bisa datang di tempat ini. Nah, ini patut kita syukuri. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita mempunyai nilai ibadah, mempunyai nilai silaturahim, dan kemudian nilai pahala lainnya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan banyak contoh baik kaitannya dengan ibadah, kemudian muamalah, kemudian amal soleh dan perbuatan baik lainnya yang tentunya perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah meningkatkan amal ibadah di bulan Sya'ban yang mulia ini. Dan memang saya nggak tahu apakah memang dipaske atau kemudian jadwalnya bisanya hari ini kita pas di malam nisfu Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kemarin saya sampaikan jangan saya terus, karena kan saya nanti bosen panjenengan, karena sudah sering ketemu di Selasa malam Rabu kan gitu, itu sudah setiap pekan. Di sini ada Ustadz Effendi, kemudian ada Ustadz Hunaini, kemudian ada Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin suatu saat mengisi. Maka tadi sampai maghrib itu saya ngisi apa, itu masih bingung gitu. Kalau ngisi malam nisfu Sya'ban sepertinya ya setiap hari kita sudah dapat kan gitu. Nah, sudah baca edarannya nisfu Sya'ban, kemudian bantahannya dan lain sebagainya. Saya rasa informasi yang berulang yang setiap saat kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah tadi ketika sholat maghrib, imam di tempat kami itu kebetulan memang hafidh, dan dalam sepekan beliau itu ngimami 3 hari. Setiap ngimami maghrib, isya, kemudian subuh, itu ayatnya berlanjut. Jadi dalam 1 tahun itu memang diharapkan hatam. Sebelum masuk Ramadan sudah hatam. Tahun kemarin tidak mencapai target memang. Tapi alhamdulillah kalau kita sholat berjamaah terus itu insya Allah mendengar sudah hatam. Itu. Dan tadi ada ayat yang dibaca menurut saya kok menarik. Ayatnya itu, nah, saya harus buka kacamata ini. Pakai kacamata nggak kelihatan. Yang dibaca, aduh lupa saya ini. Jadi, membaca surat Asy-Syu'ara. Di situ ayatnya saya lupa tak tulis. Nanti bisa dicari. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Ya. Dalam ayat itu Allah sampaikan begini Bapak Ibu. Maka saya buat tulisan ini habis maghrib buat oret-oret di komputer tak print. Saya buat tema alasan kenapa kita tetap menyeru pada kebaikan. Jadi apa sih alasan kita untuk semangat dalam jalan dakwah ini? Alasan kita apa untuk selalu bersemangat, mempunyai inisiatif untuk mengajak orang pada kebaikan? Alasannya apa Bapak Ibu? Atau kemudian kita memang tidak punya gambaran atau alasan untuk mengajak orang, yang penting aku melu pengajian. Atau kemudian kita punya dorongan untuk mengajak orang lain pada kebaikan, kan gitu. Nah, alasannya apa? Apa alasan kita untuk tetap menjalankan agama ini dengan baik misalnya? Apa alasan kita untuk tetap bersemangat meningkatkan amal ibadah? Itu kan semua masalah pribadi. Tapi kalau kemudian apa alasan kita ngajak orang lain menuju kebaikan, itu kan bukan tentang diri kita, tetapi tentang orang lain. Apakah kemudian kita punya kerentek niat, keinginan, motivasi dalam diri kita mengajak orang lain pada kebaikan? Atau kemudian tidak? Hal inilah yang kemudian mendorong Rasulullah SAW pada waktu itu untuk bertahanus, untuk ke Gua Hira. Kemudian beliau berpikir sampai kemudian turun wahyu. Jadi turun wahyu ya yang pertama surat Al-Alaq itu. Tapi kemudian ayat selanjutnya adalah ayat ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Intinya wahai Muhammad, kamu punya kesadaran tentang kondisi umatmu. Nah, terus mau berbuat apa? Maka kemudian perintah Allah di sini. Ini termasuk ayat-ayat yang pertama kali turun. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Hardi tadi, awal-awal dakwah di Pucang Gading, ngajak satu dan lain sebagainya. Nah, perintah Allah di sini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluargamu atau kerabatmu yang terdekat. Kadang-kadang lepas ini kita berdakwah pada orang-orang yang dekat. Yang jauh kita dakwahi, yang dekat tidak. Meskipun memang metodenya masing-masing. Jadi tadi begitu mendengar ayat ini, Masya Allah luar biasa. Kita diingatkan lagi. Nah, punya semangat nggak kita untuk itu? Setiap kita selesai dari majelis, selesai pengajian yang dibaca surat Al-Asr kan? Sekarang ganti doa kafaratul majelis. Ada semangatnya masing-masing. Nah, jadi kalau kita membaca selesai sekolah, kemudian selesai pengajian baca surat Al-Asr, itu kita pulang membawa semangat surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini sebenarnya juga surat yang menjadi surat yang sering diulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau nggak salah itu ada 17 surat pilihan. Jadi 17 surat maupun ayat pilihan yang didokumentasikan oleh muridnya Kiai Dahlan. Termasuk diantaranya adalah surat Al-Asr. Maka setelah kita pengajian ini semangatnya ada surat Al-Asr. Semangat surat Al-Asr itu apa? Amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau amanu insyaallah kita beriman. Wa amilus shalihat kita beramal soleh. Nah, cuma kemudian poin yang ketiga dan 4 ini yang kemudian mendorong kita untuk berbuat baik pada orang lain.
Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, semangat itu mungkin perlu kita nyalakan kembali dalam kehidupan kita. Maka kemudian sebelum nanti ayat yang terakhir nanti mungkin jadi perenungan kita bersama. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Semangat kita kemudian kita kembalikan juga dalam keluarga kita. Dari kerabat kita, wa anzir ashiratakal akrobin. Kemudian caranya seperti apa? Allah ajarkan, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ini metode. Jadi yang kita hadapi sekarang bukan seperti yang dihadapi oleh Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah menghadapi orang-orang yang orang kafir, orang musyrik, yang belum beriman. Sekarang yang kita hadapi adalah orang yang beriman, saudara-saudara kita yang beriman. Itu kalau kita baca saya lupa itu. Jadi Muhammadiyah itu kan selain mengajak orang lain dari yang tidak Islam kemudian menuju ke Islam, juga mengajak orang Islam. Jadi mengajak orang-orang Islam juga. Maka ada istilah kalau di awal dakwah Muhammadiyah itu ada istilah menggembirakan dan kemudian memajukan dalam kita beragama, menggembirakan di dalam kita mengajak orang untuk beragama, kan begitu. Nah, ini kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, kita mengajak dengan yang baik. Ada metode yang kemudian harus kita lakukan seperti itu. Nah, ini memang nanti sebenarnya ada hal yang menarik yang bisa kita kembangkan kaitannya sama malam nisfu Sya'ban, kan begitu. Nah, saya tadi nyoba buka tapi nggak tahu internetnya nggak lancar, nggak kebuka gitu. Menurut tarjih malam nisfu Sya'ban itu seperti apa sih gitu. Nanti kalau ada yang tahu monggo nanti disampaikan. Karena kan hampir sama Bapak Ibu sekalian. Ini sentilan sedikit ya, nanti monggo seperti apa mungkin yang di majelis tarjih siapa yang majelis nanti bisa di otak-atik ini. Malam nisfu Sya'ban itu atau keutamaan bulan Sya'ban ada. Kemudian hadis tentang nisfu Sya'ban ada. Tapi tentang amalan-amalan itu yang kemudian tidak ada, kan begitu. Tapi keutamaan malam nisfu Sya'ban ada. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi isyarat dalam hadis itu juga ada. Artinya ada sholat malam gitu. Meskipun memang tidak dikhususkan di malam itu saja. Berani nggak kemudian misalnya masjid kita malam nisfu Sya'ban kita mengadakan sholat tahajud, kan gitu. Ya berjamaah. Nah, itu kan sama hadis tentang sholat tarawih, kan sama. Hadis tentang sholat tarawih Nabi cuma hanya 3 hari. Tapi kita laksanakan full 29 atau 30 hari. Nah, sekarang ada hadis tentang nisfu Sya'ban. Nah, monggo nanti yang bisa browsing pendapat majelis tarjih seperti apa. Berani enggak kan gitu. Dan sama-sama sunnahnya. Ya kalau kemudian dikaitkan dengan hadis tentang keutamaan Qiyamul Lail karena ada kaitannya di situ, kan bisa juga. Nah, ini ya memang menabrak budaya yang selama ini terbangun. Nah, tidak ada kemudian kita menjadi tidak melaksanakan. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang memang perlu kita ketahui seperti ini. Kita misalnya meyakini bahwasanya tidak ada amalan tertentu. Tapi kemudian orang lain melakukan. Tapi kan kita tidak pernah punya keingintahuan kenapa sih amalan itu dilakukan oleh orang lain. Kita kan hanya tahu kita tidak melakukan karena ini. Tapi kita tidak tahu orang lain melakukan karena apa. Kan begitu. Nah, kalau kita tahu orang lain melakukan itu sebabnya apa, alasannya apa, kalau memang tidak kuat, berarti pendapat kita insya Allah mendekati kebenaran. Tapi kalau kemudian di situ ada rujukannya juga, nah ini mungkin membuka wawasan kita.
Nah, oleh karena itu, di sini kemudian Allah juga sampaikan di dalam kita berdakwah perlu tawakal, kemudian menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Dan di sini dikatakan Allah yang mengetahui kalian itu sholat dan kemudian juga selalu sujud kepada Allah. Nah, penguatan tentang itu. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kemudian saya kaitkan dengan kisah Nabi Musa yang ada di dalam surat Toha kalau nggak salah itu. Nah, di situ Allah menyampaikan begini. Jadi ini kaitannya sama tadi mengajak saudara-saudara kita yang beriman. Nah, metode dakwah kita kemudian seperti apa? Ini Nabi Musa, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun, Allah perintahkan kepada Fir'aun. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Itu Allah sampaikan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Musa, Harun, kamu pergi ke Fir'aun. Dia sudah melampaui batas. Sana, ini Fir'aun melampaui batas. Kan kemarin kan rame Cak Nun kan gitu. Sampai rame, ada yang bilang ketika Cak Nun sakit itu kemudian dibilang kualat kan gitu. Ini ada Fir'aun, ya. Monggo. Kisah dalam Quran itu sejarah itu akan berulang meskipun kemudian pemerannya berbeda. Tapi sejarah apapun yang ada di dalam Quran yang Allah sampaikan itu pasti akan berulang. Tetapi pemerannya itu berbeda. Kita tidak masuk ke sana dulu. Nah, di sini Allah perintahkan Musa, Harun, bukan Mas Musa ya. Pergi kamu ke Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Allah ketika memerintahkan, itu kemudian tidak sekedar memerintahkan, tapi kemudian dikasih tahu caranya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di dalam berdakwah juga sama. Nah, ketika kita membuat program dan lain sebagainya, maka salah satu hal yang mungkin perlu kita pikirkan, caranya piye kan gitu. Caranya bagaimana untuk menyukseskan program tersebut. Maka Allah ini juga sama. Apa yang kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun yang melampaui batas itu dengan perkataan yang lembut. Coba. Nah, ini memang kita masuk di era demokrasi yang kemudian ketika mengkritik pemerintah itu dibebaskan. Ini konteksnya bukan ini. Ini konteksnya kan Nabi Musa dan Harun, utusan. Maka ketika mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat bagaimana kemudian Pak AR ke Pak Harto. Ketika beliau berbicara dengan Pak Harto kan dengan bahasa halus. Nah, itu Pak Harto sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah dengan bahasa seperti itu. Maka di sini faqula lahu qawlan layyina. Katakan yang baik. Karena apa? Karena perkataan yang baik itu mempunyai kekuatan atau dampak mempengaruhi itu besar. Meskipun juga penolakan tetap ada. Maka kemudian Allah menggunakan bahasa begini, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi kalau engkau mengatakan dengan perkataan yang baik itu, siapa tahu dia akan ingat. Atau kemudian dia akan takut. Dia akan mendapatkan hidayah. Dia akan kemudian sadar. Maka menggunakan la'allahu. Boleh jadi. Tapi kemudian caranya, perkataan yang baik tadi. Karena boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disampaikan itu benar, tapi caranya salah, orang nolak. Bukan nolak yang disampaikan, enggak. Tapi yang ditolak ada caranya.
gitu. Jadi yang ditolak adalah caranya. Nah, ini mohon maaf agak menyinggung yang kemarin terjadi. Misalnya saya pribadi, saya mendukung calon A misalnya. Tapi kemudian ternyata teman-teman pendukung calon A ini menggunakan cara yang tidak baik. Sebagai pendukung sendiri nggak senang gitu loh. Loh, kenapa kemudian menggunakan cara yang kotor seperti ini? Ya, hoax lah, kemudian kasar lah, kemudian menjudge orang yang tidak baik lah dan lain sebagainya. Apalagi orang yang tidak senang, kan gitu. Maka bahasa Allah di sini katakan yang baik. Nah, ini tapi itu utusan. Nah, maka apa yang saya rasa apa yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah, kemudian ketika datang ke presiden, itu kan bagian dari ini. Nah, kalau kemudian di luar gejolaknya seperti apa, nah itu bagian dari demokrasi misalnya. Tapi kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap dengan sesuatu yang bisa diterima. Nah, gitu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mengatakan yang baik itu bukan tanpa resiko. Di sini Allah juga sampaikan Nabi Musa dan Harun ketika menyampaikan sudah datang ke Fir'aun baik-baik dengan kata-kata yang baik, keduanya tetap takut, khawatir. Apa yang dikatakan? Keduanya berkata, wahai Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Takut juga gitu. Boleh jadi takut tentang dirinya sendiri, takut terhadap keluarganya nanti akan diintimidasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Allah memberikan penguatan sama. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, jangan takut karena aku bersamamu. Nah, artinya itu apa? Itu kan keyakinan. Nah, kalau tanpa keyakinan ini saudara-saudara kita di Gaza, wah selesai Bapak Ibu. Dari kemarin itu sudah masyarakatnya akan memprotes para pejuang, baik dari Hamasnya sendiri, jihad Islamnya maupun sayap-sayap militer yang lain. Tapi kan nggak tahu ya, sampai hari ini saya belum pernah mendengar itu. Yang ada di media sosial, mereka minta para pejuang untuk menghentikan perlawanan. Ini kalau bukan karena keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit. Maka ini membutuhkan itu. Nah, jadi siapa yang kemudian maju ke penguasa, orang yang dianggap salah, tetapi kemudian penguatan ke dalam juga penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah disinilah pernah terjadi sebuah dialog. Jadi saya tadi juga terus ingat cerita pada masa Harun ar-Rasyid. Jadi ada seorang ulama yang keras. Dia datang kepada Harun ar-Rasyid kemudian mengatakan, wahai khalifah, saya akan menasehatimu dengan nasihat yang keras. Gitu. Nah, itu sudah tanpa tedeng aling-aling. Apa kata Harun ar-Rasyid? Beliau mengatakan, mahlan. Innallaha arsala man huwa khairan minka liman huwa syarrun minni wa qala lahu faqula lahu qawlan layyina. Jangan seperti itu. Kamu itu kalau nasihati saya dengan nasihat yang kencang, kamu itu tidak lebih baik dari Musa, Nabi Musa, dan saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Wong Musa itu orang yang nabi diutus oleh Allah kepada Fir'aun yang zolimnya seperti itu, suruh mengatakan dengan perkataan yang baik. Kok kamu ke saya ngomongnya kenceng, gitu, dengan kata-kata yang tidak baik. Saya tidak lebih baik daripada tidak lebih buruk dari Fir'aun, dan Anda tidak lebih baik daripada Musa. Sampai seperti itu. Nah, ini kan luar biasanya metode kita di dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan saya di awal tadi. Kenapa sih kita berdakwah? Kenapa sih kita semangat untuk ngajak orang lain pada kebaikan?
dan orang lain yang kita ajak itu kan masih punya harapan untuk menjadi lebih baik kan gitu. Harapannya besar. Yang kita hadapi bukan orang yang divonis oleh Allah masuk neraka kan gitu. Artinya mereka potensi mendapatkan hidayah masih besar. Nah, di sini Allah sampaikan di dalam surat dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah. Ini menarik. Jadi ini kisah pada masa Nabi Sulaiman kalau tidak salah itu. Nabi Sulaiman yaitu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kalau orang Islam hari besarnya itu hari Jumat. Orang Yahudi hari Sabtu. Maka aturannya kalau di hari Sabtu itu hari untuk ibadah. Enggak boleh kemudian berdagang atau bekerja. Khusus untuk ibadah. Termasuk tidak boleh ngambil ikan. Ngambil ikan. Mereka ikuti. Tapi uniknya dicoba oleh Allah, ternyata ikan ngumpul di sungai itu adanya di hari Sabtu. Hari Minggu sudah nggak ada lagi ikannya, dapatnya sedikit. Wah ini piye caranya ini? Akhirnya mereka ini buat ini muslihat, buat jaring Pak, betul. Jadi hari Jumat masang jaring, Sabtu mereka ibadah, hari Minggu diambil kan dapat banyak itu. Nah itu sama Nabi yang diutus pada waktu itu nggak boleh seperti itu. Apakah kamu bekerja di hari Sabtu ataukah kemudian kamu lakukan di hari Jumat kemudian diambil di hari Ahadnya. Pokoknya tidak boleh ada sama sekali kalau bekerja di luar hari dari itu. Karena ngeyel kemudian divonis oleh Allah sesat. Tapi ternyata masyarakat yang sudah kemudian dikatakan sesat ini ternyata masih ada orang-orang yang kemudian masih menasihati. Masih mengajak mereka untuk ayo balik, ayo berbuat baik, jangan seperti itu. Masih ada orang nasihati. Nah, orang yang melihat tuh heran. Loh kok panjenengan masih nasihati orang yang jelas-jelas Allah sudah vonis mereka itu sesat. Kenapa masih ngajak gitu? Kenapa masih ngajak seperti itu? Apa jawaban mereka? Mereka menjawab ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Kami melakukan seperti itu sebagai alasan kepada Allah seandainya nanti di akhirat ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan terhadap masyarakat ini? Saya menasihati mereka ya Allah. Dan boleh jadi kami masih berharap mereka kemudian juga kembali mendapatkan hidayah. Jadi ma'dziratan ila rabbikum. Kita mengajak orang lain itu ya kalaupun susah kita melakukan itu sebagai sebuah kewajiban, alasan kita nanti kalau ditanya oleh Allah. Kan tidak ditanya apa hasilnya. Berhasil, alhamdulillah. Kata Nabi kalau berhasil itu kemudian kita mendapatkan nilai atau pahala yang tidak ada tandingannya. Kalau tidak berhasil, usaha kita itu dinilai oleh Allah. Ini ayatnya wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa engkau menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Alasan kepada Allah, kemudian masih mengharap orang lain kemudian tetap bertaubat untuk kembali kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ini lintasan pikiran saja tadi mendengar Imam membacakan ayat ini. Ya ini modal untuk pengajian besok pagi juga. Saya besok pagi ngisi pengajian di cabang atau ranting Limpung di Batang. Di sana itu ini cabang, Pak.
Jadi pengajian besar itu cabang. Nah, kemudian kalau itu hari Ahad. Kalau selain Ahad itu diserahkan ke ranting-ranting. Ya. Oke, saya rasa seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.